Negeri Pakel 1, kemudian Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, dan juga anak-anak kelas 4, 5, dan 6 yang sangat Bapak Ibu guru sayang. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban kita membersamai peserta didik dan juga dapat hadir di acara rencana tindak lanjut atau RTL. Baik Bapak Ibu, saya kali ini dapat tugas dari PKG PJOK, yang mana saya harus merencanakan tindak lanjut dari aksi nyata, yang mana kemarin modulnya tentang pembelajaran berbasis proyek. Rencana tindak lanjut Tari Nusantara SD Negeri Pakel 1 oleh Willy Setia Kurniawan, PKG PJOK Jatim kelas 7. Kenapa Tari Nusantara? Karena latar belakangnya yang pertama, membentuk karakter siswa yang mencintai budaya bangsa Indonesia ataupun budaya setiap daerah yang ada di lingkungan mereka. Jadi di Tari Nusantara ini membentuk karakter siswa yang mencintai budaya bangsa Indonesia ataupun budaya setiap daerah yang di lingkungannya. Suatu misal di wilayah SD Negeri Pakel 1 ini pasti memiliki budaya. Jadi nanti kita kolaborasikan dengan Tari Nusantara itu. Yang kedua, menciptakan sekolah yang cinta dengan kearifan lokal serta menumbuhkan kreativitas siswa. Yang ketiga, siswa lebih antusias terhadap isu-isu yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dan yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan umum ataupun di depan teman mereka. Nah, karena selama ini saya rasa setiap siswa disuruh maju ke depan, suatu misal mengerjakan tugas atau bernyanyi, itu di situ siswa masih terlihat seperti malu atau kurangnya rasa percaya diri. Tujuan program. Nah, ini ada background foto Bapak Ibu guru. Maaf Bu Nani ya, belum ada ya. Nanti foto aja. Tujuan program yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK terutama pada kebugaran agar dapat berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, mandiri, dan juga kerjasama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri, yakni memimpin di depan temannya sendiri. Nah, menumbuhkan rasa percaya diri, memimpin di depan temannya sendiri ini nanti kita ambil sampel kelas 4, 5, 6, kita latih Tari Nusantara itu, kemudian kita jadikan tutor ketika senam di halaman sekolah. Seperti halnya biasanya hari Jumat senam pagi seperti itu. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian programnya melatih siswa untuk percaya diri dalam melakukan gerakan tari dengan musik modern saat ini. Jadi kita mengkolaborasikan gerakan tari dengan musik modern. Juga kita bisa mengadopsi tari-tari tradisional dari beberapa daerah untuk kita jadikan Tari Nusantara. Langkah-langkahnya, memberikan dorongan serta motivasi kepada peserta didik untuk terlibat aktif. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fasilitas IT untuk
untuk sumber referensi tari Nusantara. Nah, kebetulan di SD kita insya Allah IT-nya lengkap, ada laptop, LCD proyektor, televisi juga ada di setiap kelas, WiFi juga ada. Jadi itu memungkinkan untuk kita manfaatkan untuk latihan tari Nusantara itu. Hasil yang kita harapkan, siswa lebih antusias dan semangat melakukan tari Nusantara bersama. Kemudian siswa juga memiliki kebugaran jasmani yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi yang kita harapkan, siswa antusias ketika mengikuti tari Nusantara dan juga siswa memiliki jiwa yang bugar jasmaninya ketika mengikuti pembelajaran setelah melakukan setelah melakukan tari Nusantara itu. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar merupakan program co-kurikuler, karena senam ini nantinya kita lakukan di luar jam mengajar, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, target kelas 4, 5, dan 6 sebagai instruktur tari. Jadi nanti kita ambil sampel yang tadi saya katakan, kita ambil beberapa murid dari kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6, kemudian kita latih untuk kita jadikan tutor nanti ketika nari di halaman. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai peserta untuk yang tidak bertugas sebagai pemimpin tari di depan. Dan yang terakhir, melibatkan setiap wali kelas dan tenaga pendidikan untuk membantu jalannya senam agar kondusif, dan salah satu guru bagian dokumentasi kegiatan. Nah, jadi di sini semua wali kelas kita harapkan berkolaborasi untuk membantu jalannya senam agar kondusif. Dan untuk pengambilan dokumentasi kegiatan ini mungkin kita bisa bergantian, juga bisa minta tolong ke staf Cak Yon sebagai penjaga sekolah untuk mendokumentasi kegiatannya. Nah, kapasitas sekolah atau kapasitas kelas atau sekolah aset, kita memiliki modal aset yang cukup baik. Yang pertama, aset sumber daya manusia. Kita memiliki kepala sekolah yang berintegritas tinggi dan 7 guru ASN yang telah bersertifikasi, 1 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak. Di sini kita memiliki kepala sekolah yang berintegritas tinggi, 7 guru ASN dan sudah bersertifikasi semuanya. Jadi saya rasa multi talenta. Apalagi di sini ada Budian yang kalau nari sudah menguasai, tambah juga Bu Nani nanti. Nah, sekolah yang kedua, sekolah kami memiliki 60 siswa dengan beragam minat dan kemampuan. Di sini 60 siswa ini semuanya berdiferensiasi. Dan yang ketiga, sekolah memiliki lapangan atau halaman sekolah yang cukup luas. Ini termasuk modal aset fisik. Dan kemudian yang terakhir, memiliki jaringan WiFi yang dapat digunakan dalam melaksanakan program. Nah, ini rencana evaluasinya. Yang pertama, melakukan refleksi dan umpan balik dari setiap siswa terhadap program yang dilaksanakan. Yang kedua, mendorong siswa untuk berdiskusi bersama terhadap hasil dari apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan sesama teman. Kemudian yang ketiga, meminta pendapat dari rekan sejawat dan kepala sekolah untuk hal apa yang perlu dievaluasi dengan cara rapat kekeluargaan di SD Negeri Pakai 1. Nah, dalam melakukan refleksi dan umpan balik pada setiap siswa ini pastinya perlu bantuan wali kelas masing-masing untuk merefleksi kegiatan. Yang kedua, mendorong siswa. Kita harus mendorong siswa berdiskusi bersama sesama teman, terutama di kelas,
untuk meningkatkan kualitas menari tadi itu. Dan yang ketiga meminta pendapat dari rekan sejawat. Jadi dalam melaksanakan program ini nantinya kita tetap berkolaborasi, saling berkomunikasi. Nah, ini slide yang selanjutnya, kemungkinan tantangan dalam setiap melakukan program pastinya ada tantangannya. Salah satunya yang pertama, minat siswa yang berbeda-beda. Nah, minat siswa yang berbeda-beda ini tentunya menunjukkan bahwa sekolah kita ini berdiferensiasi. Jadi pasti di kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini ada yang suka nari, ada yang olahraga, ada yang basicnya bermain saja, ada juga yang suka dalam matematika. Kemudian tantangan yang kedua, membiasakan tepat waktu. Nah, ini yang biasanya agak sulit, membiasakan tepat waktu ketika pelaksanaan program ini. Yang ketiga, mengatur siswa saat di halaman sekolah. Dan yang keempat, memberi semangat jika siswa kurang percaya diri memimpin senam di depan. Nah, ini biasanya ketika jadi tutor, siswa-siswi kita banyak yang belum percaya diri ketika belum hafal. Yang terakhir, terima kasih. Jadi dalam program ini saya ingin setiap Sabtu kita mengadakan tari Nusantara. Ini hanya untuk sementara, hanya rencana tindak lanjut apa yang saya ajukan di PMM di tugas kemarin. Nah, saya mengangkat tari Nusantara tadi. Jadi tari-tarian yang kita adopsi dari berbagai sumber, nanti kita latih ke siswa, ambil beberapa sampel untuk kita jadikan berpau. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada masukan atau pertanyaan, silakan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin untuk yang tutor itu dilatih mandiri, maksudnya ya kita ambil beberapa anak atau langsung kelas 4-5 anak kita pilih dulu anak-anak yang memang berbakat di basic olahraga sama tari tadi, kemudian kita latih terus ke bisa dijadikan tutor untuk anak yang lain. Karena kalau misalkan kelas 4-5 masuk dilatih bareng gitu, sepertinya nanti kita tidak bisa langsung bisa fokus untuk mencetak atau melatih calon tutor tersebut. Jadi mungkin nanti kita peradakan bareng, kemudian kita cari bakat-bakatnya namanya di olahraga sama tari. Itu yang kita pilih untuk difokuskan menjadi tutor kelas 4, 5 dan 6. Oke, terima kasih. Ya, kita ambil sampel, ambil beberapa siswa, mungkin kelas 4 2 siswa, kelas 5 2 siswa, kelas 6 2 siswa. Yang pasti di sini kan Budian sebagai guru tarinya itu pasti sudah tahu bakatnya siswa yang mana, kelas 4, kelas 5 yang mana, kelas 6 yang mana, yang multi talentanya kelihatan di situ. Ya Budian ya. Ada lagi mungkin masukan? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Untuk kegiatan tari Nusantara ini, apakah nantinya mencontoh tari-tari yang sudah ada itu, atau nanti tari yang sudah ada, tari daerah itu dimodifikasi lain oleh Pak Wemi sebagai guru olahraganya, atau sekedar contoh itu saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita untuk tari kita bisa mengadopsi dari tari beberapa daerah. Bisa daerah kita sendiri, yaitu tari gelipang, itu kita modifikasi juga bisa. Atau pakai tari gelipang juga bisa.
Iya, jadi yang penting di sini siswa mempunyai gerak apa? Aktivitas gerak dalam PJK itu, bukan hanya senam. Jadi gerak yang bervariasi. Kita dalam gerak itu kita variasikan ke tari seperti itu. Kalau hari Jumat biasanya kan mungkin senam, ya. Nah, pada hari Sabtu gerak siswa itu kita kolaborasikan ke tari. Jadi kita bisa ambil dari tari gelipang atau tari beberapa daerah, kita modifikasi, kemudian kita jadikan satu tari Nusantara itu. Kita bisa menciptakan tari sendiri, bisa, atau ambil tari dari tari daerah mana, atau mungkin bisa untuk dimatangkan tari yang gelipang itu. Gitu, Pak. Ada lagi? Ini cukup ya. Nah, kalau cukup, mungkin nanti ini segera kita tindak lanjuti agar tari-tarian ini gerak dan segera siswa kita kolaborasikan ke tari ini bisa segera kita aplikasikan ke siswa. Kemudian jika ada acara atau pertunjukan bisa kita pamerkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, anak-anak, atas perhatiannya, terima kasih telah mengikuti kegiatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.